Assalamualaikum Bu Zura. Waalaikumsalam Bu Zul. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Bu Zul sendiri? Alhamdulillah sehat. Bu Zura, kemarin saya lihat Bu Zura sendiri. Kok kayaknya ada yang dipikirkan gitu ya? Kalau misalnya berkenan untuk berbagi dengan saya? Boleh Bu, kita berbagi cerita gitu. Oke. Iya, kalau misalnya bisa berbagi kan lebih enak ya Bu. Meringankan beban saya. Oke. Sebelum kita ngobrol lebih lanjut Bu Zura, berarti pada pembicaraan kita hari ini kira-kira kita fokuskan pada tema apa ya Bu yang mau kita bicarakan? Sesuai dengan apa yang sering saya pikirkan ya Bu. Jadi itu tentang melaksanakan kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan perencanaan, sesuai dengan perencanaan yang sudah saya buat lah Bu gitu. Berarti agenda yang kita angkat pada diskusi kita kali ini, bagaimana Bu Zura bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai dengan perencanaan yang sudah yang sudah dibuat sebelumnya. Berarti itu agenda kita. Oke Bu Zura, kemudian apa dari diskusi kita nanti, apa yang ingin dicapai atau ingin dihasilkan oleh Bu Zura pada diskusi kita kali ini? Iya, yang ingin saya hasilkan adalah sebuah solusi Bu. Iya, sebuah solusi dari sebuah masalah yang sedang saya pikirkan ini gitu. Iya. Masalahnya berarti yang itu tadi nggih Bu, selama ini belum bisa maksimal menjalankan kegiatan yang diinginkan. Iya, selama 2 minggu ini, jadi di semester 2 ini saya membuat perencanaan pembelajaran, namun semuanya tidak berjalan dengan lancar karena adanya sebuah perubahan dan kebijakan dari pemerintah gitu. Berarti contohnya pertama masuk 100%, kemudian dirubah lagi masuk 50%. Begitu. Kitanya tidak hanya Bu Zura, kita sendiri juga bingung ya. Ini jadi, bagaimana bisa menjalankan kalau ada banyak perubahan begini ya. Jadi saya butuh solusi ke depannya itu bagaimana menyelesaikan semua ini gitu. Biar kegiatan bisa tetap berjalan dengan lancar gitu. Iya, benar. Oke. Untuk selanjutnya Bu Zura, apa yang paling penting dalam kehidupan Bu Zura? Saat ini ya? Iya. Jadi saat ini saya merasa bahwa saya adalah seorang guru, saya harus menjalankan kewajiban saya, tanggung jawab saya sebaik mungkin. Nah, makanya saya setiap pembelajaran saya harus membuat sebuah perencanaan terlebih dahulu. Rancangan pembelajaran harus saya siapkan ya agar pembelajaran yang saya laksanakan di kelas itu yang pertama bisa diterima dengan baik, kemudian juga anak-anak enjoy, senang, bisa menikmati pembelajaran. Bagus sekali Bu Zura. Kemudian Bu Zura, dari yang disampaikan Bu Zura tadi, apa hambatan yang Ibu rasakan selama awal semester ini setelah masuk ini ya? Iya Bu, jadi yang dikatakan Bu Zura tadi, kok masuk ini kok Bu Zura sering kelihatan termenung, yaitu Bu, saya memikirkan bahwa sejak masuk semester 2 ini yang pertama ada kebijakan bahwa kita boleh melakukan 100% tatap muka dengan anak-anak kan begitu. Kemudian jadwalnya pun juga sudah tercover dengan baik. Nah, tiba-tiba ada kebijakan lagi bahwa tidak boleh masuk 100%, harus 50%. Nah, ini saya berpikir ulang lagi Bu. Jadi saya sudah membuat perencanaan pembelajaran, saya sudah membentuk kelompok di kelas, dan kelompok ini sudah teracak nomor absennya. Jadi mulai absen 1 sampai absen 32 ini sudah teracak. Iya Bu, kalau dibuat sesi akhirnya anak-anak ini terpisah lagi, harus membuat lagi. Iya Bu, apalagi sudah melaksanakan presentasi sebanyak 2 kelompok. Jadwal juga begitu Bu. Itu berarti hambatannya ya Bu? Iya Bu, jadwalnya pun juga berubah-ubah. Dari menit pembelajarannya kan 1 jam pelajaran 45 menit dulu dirubah dipotong 40 menit ya, penyesuaian dengan kebijakan itu loh Bu. Tapi tetap semangat ya Bu. Ya semangat ya, tapi ini masih butuh solusi gitu. Ya. Baik,
Bu Zura, dari hambatan yang disampaikan tadi, betul. Sekarang kita mencari Bu, bagaimana rencana solusi untuk menyelesaikan, untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut Bu? Saya punya pandangan kalau saya harus ini Bu, koordinasi dulu, menunggu koordinasi dari Bapak Kurikulum, kira-kira kebijakan dari pusat, dari kabupaten ini ada perubahan lagi apa tidak gitu. Berubah lagi apa Iya. tidak ya? Dan selanjutnya mungkin kalaupun akan ada perubahan-perubahan, perencanaan yang dibuat itu mungkin bisa lebih dari satu Bu. Jadi ada apa ya Bu, plan A, plan B itu itu mungkin membuat perencanaan lebih dari satu ya Bu nah, ya. sepertinya Untuk begitu ya. beradaptasi kalau misalnya nanti ada perubahan lagi. Iya. Ya. Oke, bagus sekali Bu Zura rencananya. Kemudian Bu, dari rencana solusi yang Ibu sampaikan tadi, kita ke aksinya ini Bu. Oh, Apa prioritas yang Ibu siapkan untuk mencapai tujuan tersebut? Untuk aksinya. jadi minggu ini mungkin saya harus benar-benar memastikan gitu, Memastikannya jadwal dulu, jadwal yang memang fix dipakai itu yang mana, kemudian juga jam pelajaran, setiap satu jam pelajaran itu berapa, Sekian. ya, dan kemudian kalau memang ini fix masuk 50%, berarti kan saya harus punya 2 perencanaan. Jadi seminggu ini saya harus bekerja keras untuk mencapai pembuatan perencanaan dan lain-lain, penyiapan media, karena tiba-tiba berubah gitu loh Bu. sesuai dengan iya. Semuanya Karena memang COVID ini kan kita tidak tahu ya Bu. Iya loh, Bu. Kalau ada satu kasus itu ya berarti kita harus menyesuaikan lagi. Nggih. Iya. Kemudian Bu Zura, strategi apa yang akan dilakukan Bu Zura untuk mencapai tujuan tersebut biar bisa menjalankan tanggung jawabnya tadi ya sesuai dengan rencana? Nggih. Jadi saya mungkin perlu mengamati dulu lagi Bu. Jadi anak-anak ini setelah dibagi per sesi ini, karena mereka sudah senang Bu dengan 100% masuk itu pembelajaran happy iya, ya. presentasi per kelas itu sangat menyenangkan gitu. Jadi ketika ini strategi yang bisa saya pakai adalah mungkin saya harus bertanya dulu ke anak-anak. Mereka ingin model pembelajaran seperti apa. Jadi saya menyusun lagi karena 50% dan 100% itu rasanya sudah berbeda Bu. Gitu. Strategi yang dibuat pun juga harus berbeda. Kita harus menyesuaikan. Iya. Berarti strateginya saat itu tadi ya, Iya. melakukan diskusi dulu Dengan atau pengamatan anak-anak. dengan anak-anak. Iya. Bagaimana kegiatan belajar yang mereka mau nggih, Iya. inginkan. Kemudian ada strategi lain Bu? Tentu saja Bu, jadwal tadi Bu. Memastikan. Jadi iya, kan kita sedang terpojok dengan jadwal yang berubah-ubah. Niki kalau memang sudah fix pasti berarti kan kita sudah bisa mulai merancang. Jadi minggu ini benar-benar merancang pembelajaran harus Fokus. jadi. Iya, Gitu jadi ya. minggu depan sudah bisa mengaplikasikan pembelajaran Yang terbaru. sesuai dengan Kebutuhan. perencanaan. Iya, kebutuhannya kan sesuai dengan Oke. perencanaan. Baik Bu Zura. Kemudian Bu Zura, tadi kan ada hambatan itu nggih. Bagaimana antisipasi untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut Bu? Kalau perencanaan satu itu kan nanti kalau berubah lagi kita bingung ya Bu. Iya. Mungkin kita harus membuat rancangan pembelajarannya itu perencanaannya sebanyak 2 mungkin Bu. 2. Jadi berarti planning A, planning B. gitu ya, membuat 2 jadi yang perencanaan. satu untuk semisal ada perubahan lagi kita sudah tidak bingung gitu. Mungkin siap. gitu ya Bu ya. Oh, iya. Iya, jadi Iya, kan Bu. ada antisipasi yang Kalau bagus. 100% perencanaannya sudah ada. Iya. Kalau masuknya 50% beserta didik, Perencanaan pun sudah juga ada. siap. Antisipasinya itu bagus, bingung Bu. loh Bu antara jam itu. Jadi ketika kita biasanya mendapatkan dulu ketika normal kita mendapatkan misal 5 jam pelajaran. Tiba-tiba kan Sekarang pandemi dirubah jadi 3 jam pelajaran kan Nanti harus bingung. bongkar ulang ya Bu, Nggih, menyesuaikan. gitu. Baik Bu, berarti itu rencana antisipasinya nggih Bu. Nggih. Kemudian Bu Zura, dari pembicaraan kita, apa solusi yang bisa kita simpulkan Bu Zura? Jadi terkait dengan permasalahan perubahan jadwal, kemudian perubahan
apa Bu? Perubahan masuk jumlah siswa, ya jumlah peserta didik. Mungkin solusinya di ini ya Bu ya, apa namanya, perencanaan Membuat tadi, iya, mematangkan dulu perencanaan lebih dari satu tadi ya. Nggih. Jadi mematangkan perencanaan pembuatannya harus lebih dari satu, kemudian nggih koordinasi dengan peserta didik ini loh Bu. Soalnya saya kan sebelum masuk itu selalu membuat kontrak Kesepakatan belajar. ya gitu Bu. Membuat kesepakatan belajar. Jadi anak-anak sukanya bagaimana. Iya. Kemarin kan kesepakatannya dengan yang 100% juga begitu. Jadi sekarang ya Ganti harus membuat lagi ya. Ya Bu. Terus kemudian Bu, komitmen apa yang dibuat untuk menjalankan rencana aksi tersebut Bu? Kerja keras Bu, komitmen saya. Kerja keras ya Bu? Iya, jadi ya memang harus mengejar dalam satu pekan ini saya harus benar-benar punya kepastian, Iya. patokan, kemudian juga apa namanya yang koordinasi dengan anak-anak juga itu Bu. Iya, Jadi nanti diskusi. perencanaan yang benar-benar saya buat ini tidak akan berubah lagi. Jadi saya mungkin bisa menjalankan pembelajarannya juga dengan enjoy, anak-anak bisa enjoy. menikmati. Kemudian kalaupun ganti keputusan lagi, ganti jadwal lagi, saya sudah tidak Siap berpikir dengan lagi. planning Ya, siap gitu ya Bu ya. Ada Oke, kesiapan. bagus sekali Bu komitmen yang sudah dibuat. Kemudian Bu, untuk menjalankan komitmen tersebut, ada nggak pihak-pihak yang apa ya, yang bisa membantu Ibu untuk mewujudkan Ibu menjalankan komitmen untuk mencapai tujuan tersebut? Tentu saja ada Bu. Jadi mulai dari saya koordinasi dengan kami biasa ada rapat dengan kurikulum, kepala sekolah itu bisa dikoordinasikan. Kemudian mungkin ada masukan-masukan yang bisa diberikan kepada saya dan tentu saja dari MGMP sendiri Bu. Jadi MGP Mapel ya? ya mata pelajaran. Jadi MGMP mata pelajaran itu agar yang saya jalankan juga dengan yang sesama mata pelajaran jalankan itu sama, dapat diterima anak-anak juga, yang diterima anak kan akhirnya dapatnya sama. Ya, berkesinambungan ya Bu? Iya. Oke. Baik Bu Zuro, dalam diskusi ini kita sudah bisa, Bu Zuro sudah bisa apa ya, membuat kesimpulan terhadap bagaimana cara menyelesaikan permasalahan tadi nggih. Semoga ke depan Bu Zuro tidak lagi terlihat berpikir. Nggih. Jadi saya juga berterima kasih banyak banget kepada Bu Zur. Akhirnya saya punya teman ngobrol, teman berpikir untuk memecahkan sebuah permasalahan yang saya sedang hadapi ini. Jadi saya merasa plong sekarang. Saya terima kasih. Baik Bu Zura, sama-sama semoga kita semua tetap bisa menjalankan kegiatan mengajar kita dengan baik ya, meskipun dengan kondisi pandemi. Amin. Terima kasih atas kepercayaannya. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.